meskipun datang setiap tahun, momen bulan puasa atau bulan Ramadan selalu aja sangat menarik dan sangat indah untuk dikenang. Momen-momen, terutama momen-momen masa kecil saat kita belajar puasa, itu sangat tidak mungkin terlupakan. Nah, apa saja sih momen-momen masa kecil yang tidak mungkin terlupakan saat dewasa? Yuk, kita bernostalgia mengenang momen-momen masa kecil pada saat puasa. Patrol. Patrol merupakan suatu tradisi membangunkan sahur dengan kalau anak kecil berkeliling kampung sambil bernyanyi menggunakan musik ala kadarnya, terutama yang wajib ada adalah kentongan. Alat musik, benda apapun yang bisa, pokoknya bisa benda apapun yang bisa bersuara bisa dijadikan alat musik. Contohnya timba, galon, botol, dan sebagainya. Pokoknya benda itu bisa berbunyi. Patrol itu biasanya dilakukan pada saat sekitar jam 2-an atau jam 2:30. Itu kita keliling kampung sambil bernyanyi ala kadarnya. Dan perlu diingat, meskipun nyanyian itu kelihatannya itu ngarung, tapi sebenarnya itu modifikasi dari lagu-lagu terkini. Dan kalau pasti ingat kan kalian, kalau kita lewat di depan rumah cewek atau di depan rumah teman kita, pasti kita akan memanggil sambil dilakukan. Dan yang paling diingat adalah dan yang paling terngiang sampai saat ini adalah ketika momen sahur, 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 iya kan? Dan itu yang tidak mungkin terlupakan. Bahkan meskipun ketika patrol kita itu keliling kampung, bahkan jauh keliling kampung itu, kita tidak akan merasa capek karena tertutupi dengan rasa senang. Momen yang kedua, poso beduk. Nah, ini ada yang mengatakan puasa beduk. Sebenarnya ini ya puasa nggak lengkap. Puasa nggak lengkap itu banyak macamnya. Salah satunya adalah puasa beduk atau puasa saat adzan zuhur kita berbuka, tidak nunggu maghrib. Kenapa kok dinamakan puasa beduk? Dulu pada waktu zuhur itu selalu ditabuh beduk dulu. Makanya ketika ada beduk dilanjutkan dengan adzan zuhur. Nah, anak-anak waktu belajar puasa langsung berbuka puasa. Dan kebanggaan loh, kalau kita masih kecil itu waktu masih SD kelas 1 atau kelas TK, kalau SD kelas 1 kita belajar puasa beduk, kita tuntas puasa beduk, itu suatu kebanggaan. Bahkan orang tua selalu memuji, ayo besok puasa lagi ya, kalau bisa sampai puasa asar. Loh, kok ada puasa asar? Puasa asar itu puasa yang tidak genap juga, cuma pada waktu berbukanya itu puasa asar atau pada waktu asar. Kemudian ada lagi puasa sapi. Puasa sapi itu kalau teman-teman bilang puasa habis makan dibersihkan, atau bahasa Jawanya habis mari mangan bu sapi. Apapun ketika bulan puasa, apapun namanya itu mesti ditambahi puasa. Karena sebenarnya puasa sapi itu ya bukan puasa sih, cuma istilah ketika kita biar dikatakan puasa. Mokel. Mokel, pasti kalian pernah mokel kan? Ketika kecil kita kan tidak kuat untuk puasa. Mokel adalah membatalkan puasa secara diam-diam. Biasanya dilakukan pada anak-anak kecil. Bahkan tidak hanya anak kecil, orang dewasa pun banyak yang mokel. Mokel itu kalau dulu ada yang dilakukan secara halus dan secara kasar. Kalau halus kita menyembunyikan permen, kalau tidak ada orang lain langsung deh permen itu meluncur di mulut, nikmat. Kemudian ada lagi waktu wudu atau mandi, pura-pura waktu wudu atau mandi pas berkumur air langsung tertelan, dan itu di sini aja. Padahal bayangkan air kamar mandi sama air wudu kan tidak enak, tapi berhubung nggak kuat ya langsung aja kita telan. Kemudian ada lagi mokel yang dilakukan secara kasar, yaitu kita makan di warung-warung yang masih buka pada waktu bulan puasa. Biasanya warung-warung itu kan ditutupi kain, kelihatan kaki-kakinya saja kan. Sampai sekarang itu masih ada. Bahkan kalau model mokel seperti itu tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun masih melakukan mokel seperti itu.
Tapi kalau sekarang jangan ya. Kalau sudah dewasa itu puasa harus genap, bahkan harus menjalankan sunnah-sunnahnya. Kemudian ada lagi istilah yang paling menyenangkan adalah amin waktu sholat tarawih, dikeraskan, bahkan dilakukan. Entah mengapa anak-anak itu pada waktu sholat tarawih itu kan panjang, melelahkan, tapi anak-anak itu sangat senang sekali. Terutama itu pada waktu amin setelah imam selesai sholat, setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, kemudian langsung setelah Al-Fatihah kan dilanjutkan dengan setelah Al-Fatihah makmum membunyikan amin. Anak-anak itu sangat semangat untuk membunyikan amin. Bahkan ada yang dilakukan amin kata gitu. Bahkan sampai sekarang entah kenapa tradisi itu gak hilang. Dan ketika mengucapkan amin dengan keras, rasanya puas banget. Dan itulah yang nganteni. Kalau sekarang mengucapkan amin dikerasin, ya nggak boleh, malah malu-maluin. Itu hanya khusus anak kecil. Tapi ketika melihat anak-anak kecil yang sekarang amin, itu kita jadi teringat masa lalu. Teringat ketika membunyikan amin dengan keras. Kemudian ada lagi pura-pura tidur pada waktu sahur. Bener kan, paling males adalah sahur. Bagi anak-anak tidak terbiasa bangun sebelum subuh, ketika dibangunin masih pura-pura tidur. Mau sahur aja sulitnya minta ampun. Bahkan ketika sudah di depan meja makan atau sudah di depan makanan, itu sempat-sempatnya tidur lagi. Seenak apapun makanan sahur, rasanya itu jadi nggak terasa sama sekali. Pokoknya yang penting sahurnya habis, baru kita ingin lanjut tidur lagi. Yang paling menjengkelkan adalah ketika sudah selesai sahur, kita mau tidur lagi dilarang sama orang tua kita. Karena pada waktu dilarang orang tua kita, disuruh untuk menunggu sampai waktu subuh. Padahal sebenarnya waktu imsak sampai subuh kan sebentar. Cuman yang namanya ngantuk itu tidak bisa ditahan. Itu yang paling menyakitkan. Maksud orang tua kita baik, tapi paling menyakitkan adalah dibangunkan saat waktu sahur. Kemudian ngabuburit. Nah ini bagi remaja terutama yang menyenangkan. Ngabuburit itu istilah sampai sekarang, tidak hanya anak-anak, istilah yang digunakan untuk aktivitas yang digunakan untuk menunggu berbuka puasa. Kalau ngabuburit ini sebenarnya tidak dari Jawa. Jadi apapun aktivitas kita itu untuk menunggu buka puasa, ada yang jalan-jalan, ada yang sepedaan, ada yang melihat pemandangan, ada yang belanja-belanja. Nah itu namanya ngabuburit. Kalau ngabuburit tidak hanya kecil tapi dewasa itu melakukan ngabuburit. Nah sekarang momen apa yang paling menyenangkan saat masih kecil kamu? Yuk kita tulis di kolom komen. Dan mungkin kamu punya lagu kenangan pada waktu kecil, pada saat patrol. Yuk tulis komen yuk, sehingga kita bisa sharing-sharing dan berbagi, sangat berbagi dengan, sehingga kita bisa sharing-sharing dan berbagi tentang pengalaman yang bisa mengingatkan kesenangan waktu kecil kita.